Halo Scorpio, selamat datang di bacaan update untuk Scorpio kali ini dan kita mulai dengan 9 kartu dari Lenormand. Ambil hanya jika resonate Scorpio. Iya, kalau saya lihat dari sini adalah ketika Scorpio berpikir akan mengakhiri sesuatu, tetapi memang hanya berpikir. Ya, saya melihat ini masih dalam bentuk wacana, pengambilan keputusan dan belum benar-benar dieksekusi. Dan mengakhiri sesuatu ini punya implikasi Scorpio bisa berubah dalam konteks sosial, konteks kehidupan yang lebih mendasar. Dan ini sebenarnya semua terserah Scorpio. Jadi kebutuhan ini datangnya dari Scorpio dan kebutuhan ini datang karena Scorpio ingin menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Karena Scorpio sudah berada di dalam konteks ini cukup lama, sudah berkembang menjadi orang yang lebih paham situasi, bahkan lebih paham daripada orang-orang yang biasanya dibantu oleh Scorpio. Jadi istilahnya adalah kalau misalnya ini Scorpio berada di dalam satu organisasi, satu perusahaan, satu tempat di mana sampai kapanpun Scorpio akan menjadi asisten. Sebenarnya yang diasistensikan, jadi yang dibantu oleh Scorpio itu sebenarnya sudah telap gitu, sudah nggak levelnya Scorpio lagi. Scorpio somehow itu jauh lebih berkembang, jauh lebih bijaksana, jauh lebih paham dari orang yang dibantu. Jadi kan rasanya capek banget ya, capek banget membantu orang yang menjadi atasan, tetapi sebenarnya bukan orang yang lebih pintar dari Scorpio. Beberapa waktu yang lalu, ini mungkin hitungannya tahun ya, tahun-tahun yang lalu, it's okay karena memang itu saatnya Scorpio belajar. Tapi sekarang konteksnya udah nggak sama lagi ya. Statusnya Scorpio dalam kapasitas, dalam kemampuan udah nggak sama lagi, sehingga memang kalau Scorpio berada di situ terus, either tidak berkembang atau ya rasanya ya mati gaya aja. Nggak enak kan, nggak enak kalau kita dibosin sama orang yang lebih kecil kemampuannya daripada kita. Intinya seperti itu Scorpio. Iya, jadi situasi ini, apapun konteksnya tadi, membuat Scorpio itu nggak tahu mesti ngapain, dengan siapa dia harus berkomunikasi, karena semuanya serba awkward. Karena kalau dia lebih paham, tapi dia harus lewat birokrasi dulu gitu loh, harus mendapatkan persetujuan dulu, padahal sebenarnya semua itu juga datangnya dari Scorpio. Jadi Scorpio tuh nggak merasa nyaman di situ, padahal Scorpio itu udah master of the game-nya. Saya nggak tahu berapa kali penggambaran tentang situasi ini keluar, apakah untuk Scorpio atau yang lain, tapi yang jelas energi ini keluar lagi ya, bahwa Scorpio berada di konteks di mana dia paling paham, tetapi dia bukan pengambil keputusan. Dan itu rasanya ya, kalau saya berada di situ, saya hanya berusaha memahami, adalah saya akan merasa sangat tidak nyaman. Saya jelas nggak betah di situ ya. Karena apa? Karena saya merasa dikecilkan, karena saya merasa tidak dihargai pendapat saya, dan saya tidak merasa muncul sebagai orang yang memang punya kapasitas tersebut dalam waktu tertentu. Itu oke. Tapi kalau berkepanjangan rasanya tidak bisa seperti itu. Dan memang ini yang dipikirkan adalah tentang pilihan. Apakah saya punya pilihan untuk keluar dari situasi ini? Karena saya sudah completely alone gitu loh. Rasanya tuh sendiri, karena saya paham semua, tetapi saya nggak punya jalan untuk mengeksekusikan apa yang saya pikir adalah yang terbaik. Dan rasanya setiap kali telat ya eksekusinya. Padahal sebenarnya saya bisa mencegah hal itu dan nggak enak dalam situasi ini. Maka kayaknya sih ke depannya Scorpio akan mengatakan keberatan tersebut, atau akan menyatakan bahwa saya punya pilihan untuk
keluar dari sini, menunjukkan siapa diri saya sebenarnya. Tapi orang lain kayaknya melihat Scorpio nggak punya keberanian itu. Ya kembali lagi memang ke Scorpio-nya, kuncinya ada di Scorpio. You want to go or not? Ya, kalau dari sini sebaran ini memang sarannya adalah ya udah Scorpio memang mereka punya peran dalam satu periode kehidupan Scorpio untuk mengembangkan Scorpio, tapi peran mereka itu sudah selesai. Ya, namun demikian Scorpio, kalaupun Scorpio harus keluar dari situasi ini masuk ke situasi yang baru, itu membutuhkan Scorpio untuk menjadi jauh lebih matang, jauh lebih berani mengatakan apa adanya berbasis data, dan ini mungkin Scorpio akan nabrak beberapa kali dulu di dalam situasi baru. Tapi menurut saya, toh Scorpio sudah pernah ngalamin belajar yang luar biasa besar, maka ke depan itu adalah masa pembelajaran baru dengan level yang baru, tetapi memang itu bukan pembelajaran yang mudah juga. Jadi kembali lagi, apakah Scorpio siap atau tidak dalam situasi baru? Dan kalau saya melihat sebenarnya Scorpio siap, hanya saja memang secara emosional barangkali Scorpio belum sepenuhnya siap. Jadi secara intelektual, kemampuan, keterampilan, kapasitas bisa, cuman kapasitas emosi, mengendalikan emosi, tidak terlalu sensitif dengan kritik orang lain, itu belum tentu. Jadi itu yang mungkin harus dipersiapkan oleh Scorpio, masuk dalam situasi sikut-sikutan dan be okay with that. Ya, karena biasanya kan selalu kelebihannya menjadi asisten adalah selalu ada bumper di depan. Selalu ada atasan yang akan membela Scorpio. Ini kalau misalnya Scorpio berada di frontliner, apakah mampu atau tidak? Bukan masalah intelektual, tetapi masalah kesiapan emosi. Kematangan berkomunikasi, berdiplomasi, hal-hal seperti itu yang memang itu juga membutuhkan waktu untuk belajar. Nah, situasinya adalah memang ini pilihan dengan dua kepala bolak-balik, walaupun tulisannya temptation itu satu godaan untuk keluar. Menurut saya ini adalah hal yang positif karena tidak semua temptation itu adalah hal yang negatif. Ya memang kayak seperti menggiurkan, bisa keluar dan bisa punya power yang besar, tetapi itu selalu ada harganya. Harganya adalah yaitu menjadi Scorpio yang lebih berani, lebih kuat, lebih bisa mempertahankan diri. Ya, ekspektasinya Scorpio adalah bisa keluar dari sini, ketemu lingkungan baru dan semua orang langsung mendukung, which is mungkin tidak begitu, ya. Tetapi justru dengan melewati situasi yang penuh sikut-sikutan itu, somehow Scorpio menemukan sekutunya. Istilahnya adalah orang yang menjadi pendukung buat Scorpio nih. Jadi sebenarnya saya melihat ini, cuman tadi belum muncul idenya, adalah bagaimana Scorpio menemukan teman, menemukan pendukung setelah Scorpio berjuang. Jadi teman itu tidak datang dengan gratis, ya. Teman itu datang ketika Scorpio sudah babak belur, ya, istilahnya seperti itu. Jadi advice-nya adalah sakral cakra ini adalah memang desire, keberanian, kreativitas, keinginan luar biasa untuk mencapai posisi itu. Jadi kalau tidak ada motivasi yang kuat karena keinginan untuk ke sana itu dibayarnya adalah dengan keberanian, dengan ya kita melewati masa yang naik turun secara emosi dan buat beberapa orang itu sangat stressful, ya. Tapi kalau motivasinya begitu kuat itu nggak jadi masalah, ya. Pertanyaannya siap atau tidak. Nah, itu akan, kalau memang Scorpio yang di sini akhirnya berani keluar dari situasi yang sudah lama yang memang memberikan keamanan, kestabilan, tapi ya segitu aja, kemudian keluar dari situ, maka semuanya dunianya kayak akan dibolak-balik. Ya, emosinya naik turun, tantangannya luar biasa, sikut-sikutannya luar biasa, kehidupannya seperti morat-marit, tapi sebenarnya itu adalah
satu periode chaos untuk mencapai stabilitas berikutnya, tapi dengan tingkatan yang berbeda. Anyway, you'll find someone gitu untuk menjadi orang yang dekat dengan Scorpio dalam apapun misinya ini. Dan kalau bukan orang lain, ya, orang tersebut atau pendukung tersebut adalah diri Scorpio sendiri, diri Scorpio dengan versi yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sebelah kiri itu ceritanya hampir sama. Ini adalah tempat yang stabil, tempat yang aman. Tetapi di sini itu membuat Scorpio tidak bisa berkembang, ya. Yang jelas Scorpio selalu merasa kalah dan dikalahkan. Dan kalau misalnya dikalahkan itu tidak menjadi masalah, ya, tidak merebut beberapa kebanggaan yang kemudian mati itu, ya nggak apa-apa juga. Tapi ini masalahnya membuat Scorpio ngerasa itu kan aku yang bikin, itu semua aku yang bantu, tapi tidak ada satupun recognition yang sampai kepada saya. Ya, ini penggambarannya seperti itu. Jadi memang ini adalah situasi sekarang pun sudah harsh gitu ya, sudah keras, sudah menekan. Ya, sementara pihak yang satunya melihat Scorpio itu kayak nggak pernah berkembang, ya, dari dulu kayak gitu aja. Kayak gitu aja. Karena apa? Karena memang tadi tatanan sosialnya Scorpio adalah bawahan. Dia adalah atasan. Sampai kapanpun Scorpio sudah gelarnya udah makin tinggi, makin pintar, makin punya pengalaman banyak, tapi ya kamu tetap bawahan gitu kan. Dan mereka menganggap bahwa itu adalah adil-adil saja memperlakukan Scorpio seperti itu. Tapi ya itu tadi, dia tidak ingin apa yang menjadi harapan Scorpio lebih tinggi daripada dia itu akan menjadi satu kenyataan, karena dia juga butuh posisi tersebut. Oke, satu informasi lagi untuk Scorpio sebagai penutup. When you are in the present moment, you will know all your power exists in that present moment. Ya, jadi kalau sekarang Scorpio masih bimbang memilih iya atau tidak, saya yakin jalan keluarnya sebenarnya nggak jauh dari Scorpio. Jadi ada di salah satu pojok, ya. Tapi mungkin memang pada saat ini belum begitu yakin, belum bisa menemukan hal itu. Yang bisa dilakukan Scorpio pada saat ini adalah mengerjakan semua terbaik, jangan bimbang dulu, ya. Kalau memang masih berada di dalam situ, karena kapasitasmu kan diuji pada saat ini, sehingga kalau kamu mulai mendua hatinya, maka performansnya juga akan turun. Yang sekarang harus dilakukan sementara belum keluar dari situasi ini, tetap lakukan pekerjaanmu yang terbaik karena itu jawabannya. Keinginanmu itu bukannya dikesampingkan, tetapi somehow nanti akan ada jalannya lagi untuk keluar dari situasi ini, dan nanti jalan yang keluar itu tidak membuatmu merasa harus mengkhianati tanda petik situasi saat ini. Jadi semuanya seperti justified gitu. Ya oke aja kalau alasannya begitu dan mereka akan mendukung dirimu. Oke Scorpio, ini bacaan buatmu wanita yang dasar di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.